Nanti mendekati Agustus, September, Oktober itu udah mulai dinamika politis ini akan mulai lagi kerasa karena akan ada pilkada. Yang ramai di Jogja ini kan baru sampah sebetulnya. Sampah ini sudah cukup menyebalkan di Jogja. Yes. Di mana-mana sampah numpuk. Kita iuran sampah naik 2 kali lipat. Betul, sampahnya tidak terakomodir dengan baik juga. Naik 2 kali lipat, pengambilannya 2 kali lebih lama kan sekarang kayak gitu Betul. ini. Jadi yang sekarang diambil tuh udah mulai belatung-belatung Iya. tuh udah keluar. Nah harapanku sih nanti segera ada penanganan ya, apalagi ini kepala daerah akan pemilihan lagi ini gitu. Yang siap dicalonkan menjadi bupati itu ada 5. Bupatinya itu mencalonkan kembali. Pak Danang selaku wakil juga mencalonkan sebagai bupati. Mantan Sekda dia begitu Harda. Selanjutnya ada Sukamto. Pak Sukamto ini anggota dewan sebenarnya. Ada yang nama baru namanya Gus Nahdi. Oke, kembali lagi di The Trust Medianya Rakyat Jelata, kembali sekarang di segmen Nyakro. Kita berdua aja. Tolong ya, yang di sebelah bisa ya, suaranya dikondisikan bisa ya, yang ujung yang baju hitam ya. Gimana Mbah Gondrong? Baik. Terakhir konten kita bahas Raffi Ahmad batal investasi. Yes. Lumayan rame di Instagram. Ya, yang investasi. Iya, tapi ngomongnya di depan mic dong. Oke, sudah. Nah, gitu dong. Kayak podcaster kemarin sore aja lu nggak paham gitu. Welcome back. Udah ya tadi ya. Udah. Oke, jadi kita bahas isu lagi ya. Yes. Kayaknya tuh ini kan udah mulai masuk, ntar lagi udah masuk Juli, ya kan? Juli nanti mendekati Agustus, September, Oktober itu udah mulai pergantian kepemimpinan. Iya. Dengan presiden yang baru. Dinamika politis ini nanti akan mulai lagi kerasa karena akan ada pilkada November. Iya. Pilkada ini apanya Pilkoplo? Pilkada itu satu ramuan di mana Pilkoplo dicampur dengan apa sih? Ngomong apa sih, Bambang? Pilkada itu pemilihan kepala daerah. Oh, pemilihan kepala daerah. Karena agak menarik yang di Sleman ini. Kenapa tuh? Karena ada wacana bahwa Ibu Bupati yang menjabat sekarang akan mencalonkan diri kembali. Oke. Tapi pecah kongsi ya kayaknya. Kayaknya pecah kongsi karena Pak Wakil juga sudah mendaftarkan diri melalui PDIP. Oh ya, udah fix. Sudah fix. Oh, udah fix. Oke. Cuman sekarang PDIP-nya lagi membujuk mereka untuk gandengan lagi. Mereka ini siapa maksudnya? Bu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Lalu terus yang diusung siapa? Nah, ternyata Ibu Bupati sekarang mencalonkan dirinya melalui PDIP. Lu gimana sih maksudnya? Lu sama-sama melalui PDIP. Ya, berarti PDIP mencalonkan 2 bupati gitu apa gimana sih? Kayaknya begitu, tapi kayaknya bakal dilobi, kayaknya tetap Pak Danang ini akan dijadikan wakil. Kalau Pak Danangnya mau. Oke. Kalau mau ya. Tugasnya wakil itu apa sebenarnya? Wakil itu kalau yang Pak Danang lakukan itu dia ketua pemberantasan stunting Sleman. Oh gitu. Mau sangar ya prestasinya. Prestasinya itu kan jabatannya. Prestasinya tuh angkanya dong. Kalau sebelum beliau menjabat sampai setelah beliau menjabat gimana nih angkanya nih? Signifikan ya kalau menurut datanya. Oke. Lebih dari 20%, Pak. Menurun. Apa? Penurunan di angka 20% selama berapa tahun? Ya, selama menjabat lah ya. Selama menjabat 5 tahun berarti. Selama 5 tahun ini turun 4 tahun ya. 4 tahun ini turun 20%. Oke. Tapi nanti kalau angkanya salah ya saya mohon dimaafkan karena risetnya nggak terlalu banyak juga. Gitu. Oh iya, tapi risetnya ini jadi wahana kita untuk undang Pak Danang deh. Karena isu stunting ini menarik loh untuk kita bahas gitu. Oke, menarik banget, betul. Kenapa stunting doang sih? Kayak yang ramai di Jogja ini kan baru sampah sebetulnya. Ya. Ngerasa nggak sih maksudnya kayak? Ya sampah ini wahananya provinsi jatuhnya Pak. Loh. Kemarin Sri Sultan bilangnya itu kewenangan kepala daerah masing-masing kabupaten kota. Lo kok sekarang jadi ke provinsi ini yang benar yang mana? Karena isu sampah itu jadi isu provinsi. Walaupun ya sebagai gubernur bilang bahwa itu ya masing-masing tugasnya kepala daerah masing-masing. Tapi sebenarnya kewenangan siapa sih? Ya tetap kalau kewenangannya kalau bicara provinsi ya itu gubernur, kalau kepala daerah. Iya tahu kalau itu. Gak usah lu jelasin, gua juga tahu. Kan gua pura-pura bego. Enggak, maksudku adalah sekarang ini kan
menurut aku ya, sampah ini sudah cukup menyebalkan di Jogja. Yes. Di mana-mana sampah numpuk. Yes. Ya kan? Kita iuran sampah naik 2 kali lipat. Betul. Terus gitu loh. sampahnya tidak terakomodir dengan baik juga. Iya, naik 2 kali lipat, pengambilannya 2 kali lebih lama. Kan sekarang kayak gitu nih. Jadi yang sekarang diambil tuh udah mulai belatung-belatung iya, tuh udah keluar itu kan apa namanya nggak nyaman lingkungannya jadian gitu loh. Nah ini yang kejadian di Jogja itu yang aku rasakan seperti itu gitu. Ya. Nah harapanku sih nanti segera ada penanganan ya, apalagi ini kepala daerah akan pemilihan lagi ini, gitu. Makanya ada yang sudah ada siap dicalonkan menjadi bupati itu ada 5. Banyak kali, Bah. Ada 5. Bupatinya. Oh ya. Itu mencalonkan kembali. Pak Danang selaku wakil juga mencalonkan sebagai bupati. Oke. Mantan sekda. Bukan Sleman. bukan sekda menjabat, bukan? Bukan, sudah pensiun dia. Oh, yang kemarin dapat beritanya itu keren. Harda dia itu, begitu Harda. Pas saat pensiun, beliau diantarkan ke rumah non dinasnya oleh ribuan orang. Masya Allah. Keren nih. Oh, gitu. Beliau itu diisukan akan menjadi bacalon. Betul, gitu. Salah satu. Yang ketiga, selanjutnya ada Sukamto. Pak Sukamto ini anggota dewan sebenarnya. Pak Sukamto. Ya, oke. Tapi dari fraksi partai PDIP kalau nggak salah saya. Oke. Hanya saja beliau pengen untuk berpartisipasi, berpingin untuk berkontribusi langsung di Kabupaten Sleman. Ada yang nama baru, tapi mungkin kalau bagi teman-teman NU, ini bukan nama baru ya, namanya Gus Nahdi. Ini juga digadang dari teman-teman PKS, PKB, NU-nya, bukan partai. Nah, ini yang menarik bahwa kondisi sekarang ini kan di Sleman nomor 1-nya yang punya 13 kursi adalah PDIP. Oke, yang paling mayoritas dia. Mayoritas PDIP. Lalu? Nah, untuk bisa mencalonkan seorang bupati minimal harus 10 suara. Oke, total kursinya ada berapa? Total kursinya ada 50 kursi. Oke, 50 kursi. Oke. Lah, 13 itu ada di PDIP, nomor 2 PKB 7. Oke. Sisanya ada Golkar, ada masing-masing 7, P3 3, terus satu lagi Nasdem 3. Oke. Sudah kurang lebih gitu. Nah, jadi artinya bahwa ya mungkin kalau Gus ini kemungkinan akan majulah jalur PKB ya. Jadi PKB tinggal nambah koalisi 3 kursi lagi untuk bisa mencalonkan. Nah, cuman yang menarik buat saya gitu, banyak PR-nya ternyata Sleman. Apa itu? Yang paling dicatat itu adalah manajemen pemerintahannya. Manajemen pemerintahannya kenapa? Manajemen kamu paling banyak dikritisi. Kenapa gitu maksudnya? Sebetulnya? Apa yang terjadi? Yang dikritisi itu apa? Apanya sebetulnya? Banyak yang dikritisi itu tentang pengambilan kebijakannya, tentang tata kelola pemerintahannya, yang nggak banyak kita bisa tahu. Iya sih, betul sih. Kayak aku nggak ngerti maksud itu apa namanya? Pergerakan pemerintah daerah ini tuh sebenarnya memberikan apa dampak nyatanya kepada kita itu sebenarnya sesungguhnya aku nggak tahu kalau aku nggak update atau gimana aku nggak ngerti ya. Cuman nggak begitu kerasa gitu loh. Begitu kerasa. Nah, sementara di Kabupaten Sleman sendiri punya humas yang harusnya memberitakan apa sih yang sedang dilakukan pemerintah Sleman gitu. Ini berarti nggak nyampe dong tugas humasnya dia gitu. Kalau Bu Bupati aku tahu sih. Bupati tahu kegiatannya, tahu ya? Tahu di sosial medianya dia. Oh iya ya. Ya kayaknya masing-masing calon pejabatnya aja ya yang punya sosial media. Kayaknya sih kayak gitu. Nggak tahu ini karena kepentingan mau nyalon lagi atau enggak. Betul. Ya pasti itu. Kalau itu mah pasti ada ya. Nah. Oke, ngomong-ngomong soal apa namanya? Pemerintah daerah Sleman nih, Pak. Kita lagi ada di salah satu usaha yang ada di Kabupaten Sleman. Yes. Kita di mana nih? Di Mosu Cafe. Oke, di Mosu Cafe. Tepatnya ada di mana? Di sekitaran Palagan ya maksudnya ya. Enggak dong. Kalau mappingnya aku tahu tempat tapi nggak tahu alamat. Lempong Sari. Ini Lempong Sari. Yang aku tahu tuh di depan dulu TK-nya anakku. TK apa? Anakku dulu di situ TK-nya. Nah, banyak kritisi dari kampus yang menyatakan bahwa Sleman ini tidak mampu menghadirkan daya saing ekonomi kreatifnya. Tapi bukannya Sleman itu barusan dinobatkan sebagai SDM paling berkualitas ya? Apa sih? Ya. Kalau nggak salah aku kemarin sempat baca itu apa sih? SDM berkualitas. Iya, maksudnya ya, mungkin ya dibandingin Kulon Progo ya? Enggak, se-Indonesia loh. Oh, se-Indonesia. Se-Indonesia.
Jadi apa namanya, menelurkan SDM dengan tingkat kualitas paling tinggi. Ya iyalah Pak, kampus kan rata-rata adanya di Sleman Pak. Betul. Tapi yang berkualitas itu terus akhirnya tidak mencari nafkah di Sleman. Ya, dia nggak cari uang di Sleman, dia cuma belajarnya doang di sini. Setelah itu kabur. Nah, harusnya salah satu ya di belakang kita tuh cari ilmunya di Jogja, di Sleman. Tapi habis itu cari duitnya di tempat lain. Oh gitu. Enggak, tapi itu harusnya jadi sebuah ini enggak sih, koreksi enggak sih? Kenapa kok orang maksudnya gini, SDM Sleman bisa dikatakan berkualitas tinggi gitu kan. Outputnya tuh keren-keren gitu. Tapi kenapa akhirnya tidak bisa meningkatkan ekonomi Sleman? Karena pemerintah Sleman tidak bisa menghadirkan lapangan pekerjaan yang layak. Bukan apakah lapangan pekerjaan itu tugasnya pemerintah daerah atau tugasnya pengusaha? Kalau di sektornya pemerintah daerah dengan menghadirkannya investasi, menghadirkannya lapangan pekerjaan, ya berkolaborasi dengan pengusaha dan lain-lain, artinya menciptakan peluang-peluang kerjasama bisnis yang bisa menghadirkan lapangan pekerjaan tentunya. Oke, berarti kan masalahnya kan begini, SDM-nya bagus, tapi pengusahanya kurang masif dan tingkat usahanya itu tidak terlalu besar di Sleman, kan begitu kan? Nah, berarti di sini apa yang Mbah Gondrong rasakan nih sebagai pengusaha juga? Apa sih sumbangsih pemerintah daerah sekarang itu yang sudah dilakukan selama ini itu untuk menumbuhkan para pengusaha gitu? Mas, maksudnya? KTP saya Sleman loh Mas, kamu nanyanya bahaya loh. Lo nggak bahaya? Ditanya sumbangsih pemerintah ya sampai hari ini. Enggak, soalnya gini loh, lucu. Saat aku punya perusahaan gitu kan, berbasis teknologi, ya kan, itu dipakai di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sleman nggak pakai ya? Sleman nggak pakai. Nah. Ini maksudnya gini loh. Jadi Anda mau bilang Sleman nggak berkontribusi terhadap usaha Anda gitu ya? Yang saya rasakan tidak ada. Sesungguhnya kalau saya harus berkata jujur ya, sesungguhnya saya belum merasakan, gitu ya. Saya belum merasakan gitu. Sesederhana saya mau beraudiensi dengan pemerintah daerah, sulit. Itu sulit. Iya loh, itu faktanya. Iya. Itu aku harus ngomong fakta dong. Iya enggak? Itu faktanya. Yang saya rasakan itu aja sulit gitu. Pemerintah Sleman ini hanya mau hadir ketika kita sebagai pengusaha bisa menghadirkan audiens begitu banyak sebuah acara, dia mau datang. Aku sih nggak ngomong gitu ya. Loh, buktinya begitu kok gitu loh. Okay. Sampai hari ini misalnya aku sudah menempuh 20 negara. Jualan ke 20 negara gitu. Adakah Sleman, Pak, gimana ya Pak? Tapi beberapa kali sih mereka mau juga meminta kita untuk menjadi enggak, tapi kan Bapak tidak berusaha untuk beraudiensi dengan mereka kan? Bapaknya tidak berusaha untuk Pak. Oh, ada. Ada usaha-usaha itu. Cuman buat saya akhirnya berpikir buat apa juga gitu loh. Kalau saya kan jelas ya, karena kan usaha saya kan akhirnya kan berdampak ke pendidikan. Gitu kan? Berdampak ke pendidikan. Maksudku adalah aku dipakai nih sama daerah-daerah lain. Masa rumahku sendiri nggak pakai. Aku nggak bisa bersumbang sih gitu loh. Maksudnya gitu loh. Nah, makanya aku mengirimkan surat audiensi. Ya, sempat bertemu dengan Ibu Bupati juga, tapi akhirnya belum ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan. Belum. Gitu kan. Kenapa belum ada langkah konkret, tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa kemarin di 2024 awal ini ada keputusan untuk mengubah atau merevisi APBD? Iya kah? Aku nggak tahu. Iya, jadi APBD karena tahun 2023 kita defisit. Ya maklum kan COVID. Bisa jadi ini opini ya. Kan COVID-nya 2020, 2021, 2022. Ya kan 2023 kan masih terdampak dikit. Nah, kalaupun COVID di daerah itu ditanggulangi oleh negara. Oh iya. Iya dong. Ya. Nah, revisi ini yang ya bisa jadi kita salah ya baca beritanya, tapi kemungkinan ketika itu terjadi ketika ada perubahan APBD kemungkinan cuma dua, menambah pertambahan pemasukan yang berlebihan sehingga perlu dianggarkan ulang APBD-nya atau minus. Bayangkan yang Sleman yang strata ekonomi bicara tentang ekonominya paling tinggi dibanding Gunung Kidul, dibanding Kulon Progo. Lo tau nggak yang bikin Kulon Progo itu ada di Kulon? Maksudmu piye? Siki yang bawa. Kulon itu dibawa ke Progo. Progo itu dibawa ke Kulon. Progonya tetap di situ, Pak. Gimana sih? Gimana sih? Paham kan? Lah kamu paham yang ngomong paham. Ngomongan Simba nih nggak paham aku. Nah, jadi kembali lagi ke subjek tadi bahwa ya ada kondisi itu di mana keuangannya nggak baik-baik saja. Nah, ini kan kontradiktif ya. Maksudnya tuh SDM-nya tuh tinggi. Ya kan? SDM kan tadi kamu bilang tinggi. Kerja tempat lain. Tapi kok maksudnya tuh ekonominya nggak bertumbuh gitu maksudnya. Ya siapa yang mau tertarik kerja di Sleman atau di Jogja deh dengan dalam tanda kutip ODGJ
dengan gaji Jogja gitu, sebesar itu yang ya. Masih 2,3 terus. Sleman masih 2,3 kan? 2,2 atau something lah ya, setelah itu masih kepala 2 gitu. Nah, dengan ya taruhlah kita lulus di satu universitas, nggak usah lah yang negeri, yang di Kaliurang atas misalnya gitu ya. Pakem turun dikit. Itu dia lulus dengan IPK 3,8, 3,9 something. Ya udahlah, berburu pekerjaan di Jakarta aja kali. Kebanyakan kan gitu mindsetnya. Ya di luar ada beberapa yang anak-anak muda juga mulai berpartisipasi sebagai pengusaha di Jogja ini. Gitu. Ya tapi maksudku gini, aku sih belum pernah ketemu di circleku teman-temanku yang mereka itu kerja di Jogja. Ya literally kerja ya dalam tanda kutip tuh jadi karyawan di Jogja. Itu bisa dikatakan kategorinya kaya. Itu aku belum nemu. Belum nemu ya? Belum nemu. Ya ODGJ nggak mungkin dong. Nah itu jadi pertanyaan lah. Yang kaya-kaya di Jogja itu akhirnya kan pengusahanya, gitu kan. Tapi kenapa pengusaha-pengusaha ini belum bisa meningkatkan daya saing SDM ini supaya gajinya itu tinggi, kan gitu. Karena kurangnya ekonomi secara makronya itu berputarnya kurang kuat, gitu loh. Berputarnya kurang kuat. Maka berarti kan pengusahanya kurang banyak. Ya itu tadi yang salah satu yang dikritisi oleh salah satu guru besar di Jogja, salah seorang guru besar di Jogja. Sebesar apa? Besar banget. Jadi inget Pak Bamsud, jadi guru besar itu harus besar. Nah itu adalah salah satunya, itu ketersediaan lapangan kerja. Satu yang bersaing, berkompetisi. Betul. Ya, jadi kalau dibilang bahwa Sleman ini dianggaplah kabupaten terkaya di Jogja gitu ya, tapi ya nggak gitu-gitu banget. Cuman karena pembandingnya cuman Gunung Kidul, Kulon Progo dan Bantul gitu. Ya menurutku sih seharusnya ini ya harapannya ya nanti pemerintah daerah, apalagi nanti kalau misalkan ada pergantian ataupun tetaplah, kita nggak tahu ya, pemimpin daerahnya itu tetap ataupun ganti, harapannya nanti di periode yang baru tuh bisa membawa perubahan, menyelesaikan masalah-masalah yang tadi ya. Maksudnya tadi kan yang kita kritisi masalah sampah tadi, ya kan, lalu daya saing ekonominya di sini, pengusaha-pengusaha kayak banyak yang kurang didukung gitu, maksudnya. Walaupun tribe media yang kecil gitu ya, menurut saya gitu. Kecil tapi nggak kecil-kecil banget. Kecil besarnya nih apa nih? Hostnya. Kalau kecil atau besar saya positif besar sih Pak. Positif besar ya? Besar. Nggak lihat badan saya. Nah itu kenapa kita kepengen ngobrol kira-kira para calon bupati ini apa sih yang ingin mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Betul. Nah harapannya nanti kita akan kirim undangan ke semua yang udah jadi isunya itu udah jadi calon. Nanti kita coba siapa yang berani untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Kita lupa mengucapkan selamat kepada Mas siapa? Dari PDIP yang terpilih kembali menjadi anggota dewan. Oh, Pak Gustam Ganda. Selamat Pak. Selamat. Semoga amanah dipilih kembali ini menjadi titik balik untuk lebih keras lagi berkarya, lebih keras lagi untuk bekerja untuk memperbaiki Sleman. Ya semoga bisa membawa perubahan-perubahan. Dan kita tunggu lagi ya Pak ya nongkrong-nongkrongnya sama nanti setelah terpilih kembali kira-kira setelah dilantik kira-kira apa yang mau dilakukan lagi. Betul. Gitu kan? Sip. Ya kan, kebijakan-kebijakan apa yang akan didorong di Sleman. Nah ini menarik nih, harus ngobrol lagi. Baik, kalau begitu. Udah ya, kita masalah Sleman ya tadi ya, sampah ya, urusannya ekonomi, tenaga kerja, sama satu lagi. Apa tuh? Pertaniannya. Kenapa pertanian? Sleman ini adalah kawasan di mana lahannya paling subur di Yogyakarta. Masa iya? Iya dong. Terus kenapa? Ya harusnya lebih bisa kayak mungkin 20 tahun yang lalu di mana Sleman itu terkenal sebagai penghasil salah satu buah, misalnya pertaniannya stroberi pasti. Salak. Oh salak. Salakkah aku bila kini. Nggak tahu lagunya gue. Mau nyambung nggak tahu lagunya. Ya mudah-mudahan Sleman jauh lebih baik, industri-industri kreatifnya semakin ditumbuhkan kembali. Harusnya dong. Kalau Bupati nggak tahu gimana caranya merangkul para pengusaha-pengusaha ini, yuk ngobrol sama kita. Iya. Yuk. Sekarang pasti tidak bersolusi. Oh gitu ya. Nggak ada solusinya, tapi nggak manfaat-manfaat banget. Oh iya. Gitu. Solusi dengan minim manfaat. Tapi setidaknya kalau menongkrong bareng sama pengusaha kreatif di Jogja yang muda-muda,
Ayo nongkrong bareng kita, Bu. Kita setiap bulan punya acara sharing senja tuh. Berarti Bapak nggak boleh ikut? Katanya yang muda-muda. Enggak, saya kan soundman, jadi boleh. Yang pesertanya yang tua. Pesertanya yang muda. Soundman tua nggak apa-apa. Krunya yang tua. Kru yang tua-tua. Jadi kayak kembali nongkrong ya? bareng. Nongkrong bareng sama kita pengusaha-pengusaha kita tiap bulan ada ya acara sharing senja. Undang. Kita udah bolak-balik tuh ngundang Bupati Sleman yang nggak nongol. Masa ngundang? Belum yo, belum pernah. Masa sih? Kalau sharing senja belum. Udahlah, undangnya lewat Instagram. menarik. Ya, udah bahasa Sleman nggak usah jauh-jauh, nanti soalnya kita domisilinya Sleman ya. Oke, kayaknya itu dulu. Kita ngomongin ya harapannya pokoknya nanti ada calon-calon bupati yang mau mampir ke sini. Amin. Ngobrol-ngobrol kita kira-kira tuh pergerakan-pergerakan apa yang mau dilakukan nanti di Sleman. Syukur-syukur membawa perubahan-perubahan positif ya, ide-ide yang lebih kreatif. Iya dong, itu harapan kita sebagai warga Sleman nggak sih? Jangan ngandalin lagi-lagi pasar malam dan pasar malam ya. Oke. Denggung. Denggung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti bagi teman-teman semuanya yang tertarik diskusi mengenai perubahan-perubahan di pilkada nanti, harapannya apa bisa chat di kolom komentar. Terutama yang dari sektor usaha kreatif, petani dan segala macam. Ayo kita ngobrol sama kita, yuk kita ngobrol apa yang kira-kira pemerintah berikutnya harus benahi. Oke, jangan lupa subscribe dan like videonya dan bagikan, siapa tahu ada yang membutuhkan. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Bye.